Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Baik, hari ini saya mau memberi tips bagaimana biar kita sehat selamanya ya, panjang umur ya, tidak sakit dan lain-lain ya. Ada beberapa tips yang perlu kita jalankan. Semoga ini bermanfaat baik bagi saya sendiri, bagi teman-teman semua. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi seimbang. Dalam artian apa? Setiap kita makan harus ada nasi, ada lauk hewani dan lauk nabati, ada sayur dan ada buah. Ini harus selalu ada kita konsumsi setiap kita makan ya. Nasi seperti biasa bisa kita makan nasi, kita bisa ganti juga misalnya waktu-waktu mie goreng, kentang, semua jenis karbohidrat. Kemudian lauk ya, ikan bisa kita ganti ikan, usahakan ikan selalu ada setiap hari karena ikan kaya omega 3. Kemudian kadang-kadang kita ada dagingnya, ada telur ya, ada ayam, ada itik dan lain-lain. Kemudian yang nabatinya, protein nabatinya adalah ada tempe dan ada tahu ya. Ini bisa kita buat berbagai macam bentuk masakan. Oseng-oseng tempe, oseng-oseng tahu, orak-arik dan lain-lain ya. Tergantung di daerah masing-masing. Kemudian ada sayur. Sayur selalu ada satu porsi minimal 100 gram sayuran ya, satu mangkok gitu ya. Kemudian berikutnya adalah satu porsi buah-buahan. Misalnya satu biji pisang, satu potong pepaya ya. Ini selalu ada dalam konsumsi makanan kita. Kenapa kita mengkonsumsi bahan makanan beraneka ragam? Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap zat gizinya. Kalau kita makan nasi, kita hanya ada kalori. Kalau kita makan ikan, hanya ada protein. Tapi kalau kita mengkonsumsi semuanya, akan tercukupi kebutuhan gizi kita. Oleh karena itu, makanlah beraneka ragam makanan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah minum air putih ya, minimal 8 sampai dengan 12 gelas atau 2 liter sehari. Air putih sangat penting bagi kita, memperbaiki ginjal kita, mengencerkan darah kita, mencegah penyakit jantung ya, mencegah serangan stroke ya. Kemudian juga meningkatkan konsentrasi, membuat tubuh kita menjadi lebih fresh ya, menghangatkan tubuh, mencegah dehidrasi dan lain-lain. Jadi kita harus mengkonsumsi air putih itu 8 sampai dengan 12 gelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengkonsumsi buah-buahan 4 porsi sehari. Pagi, makan siang, makan sore, dan malam hari mau tidur 1 porsi lagi. Kenapa? Karena dalam buah mengandung vitamin, mineral, dan serat-serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi sayuran. Kita harus mengkonsumsi sayuran adalah 3 porsi ya. 3 porsi. Pagi, makan siang, dan makan sore atau malam ya. Selalu ada sayur. Berikutnya apa lagi yang kita konsumsi? Kita mengkonsumsi minuman hasil fermentasi, yaitu yogurt ya. Produknya banyak dijual. Kenapa penting? Karena mengkonsumsi yogurt itu membantu memperbaiki pencernaan kita. Bakteri-bakteri yang ada di pencernaan kita akan berkembang dengan banyak, melindungi usus kita dari berbagai macam penyakit. Dan di dalam usus kita juga banyak sistem kekebalan. Dan ternyata mengkonsumsi probiotik ini meningkatkan kekebalan. Apalagi sekarang ya, zaman corona atau COVID-19 ini, minum produk yogurt itu sangat penting ya. Anda bisa konsumsi 2 kali sehari ya, pagi atau sore, terserah. Nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi, minumnya yang teratur ya. Jangan kadang-kadang enggak, kadang tidak dia. Orang Jepang sudah membuktikan rata-rata angka harapan hidup mereka tinggi karena mereka mengkonsumsi probiotik ya. Kemudian yang kelima, saran saya adalah minum susu ya. Bagi Anda yang ada susu boleh, tapi tidak mengharuskan Anda minum susu. Kalau ada Anda bisa mengkonsumsinya, tapi pilihlah susu yang non fat ya. Minumnya misalnya menjelang tidur. Ternyata kalsium itu banyak fungsinya. Kalsium yang ada di susu itu perannya banyak ya. Dan kalsium pada susu itu memang tinggi. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu memberi produk susu yang tinggi kalsium. Cukup dengan adanya susu, kalsium Anda sudah terpenuhi. Ya, karena kalau kelebihan kalsium itu berisiko terkena penyakit ginjal ya. Berikutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Ibu
atau bapak-bapak melakukan aktivitas fisik ya. Harus ada setiap hari bergerak ya. Melakukan apapun kegiatan yang bisa membakar lemak ya, membuat aktivitas kita menjadi lebih sehat ya. Kemudian berikutnya adalah terakhir ini mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi di HA ya. Makanan yang tinggi di HA tadi yang ada di ikan ya, yang ada di sayur-sayur hijau. Ternyata di HA ini penting, dia membantu membuang lemak jahat yang ada dalam tubuh kita ya. Menghindari kita dari penyakit serangan jantung dan stroke ya. Nah, yang terakhir jangan stres ya. Santai aja hidup ini, jangan banyak mikir. Kita konsen aja dalam pekerjaan, dalam apapun, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Serahkan sama yang di atas kalau memang kita sudah tidak mampu. Kita harus sehat, jangan stres ya. Kita dibutuhkan oleh keluarga kita, anak-anak kita, ya istri kita dan suami kita yang memerlukan kita. Kita jangan stres ya. Usahakan selalu optimis dalam hidup ya. Terima kasih. Semoga tip ini penting bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan Anda menjadi selalu sehat, terhindar dari penyakit. Ingat, apapun jenis makanan, apapun jenis penyakit, ibunya adalah makanan. Penyakit terjadi karena kita salah makan, kelebihan makan, kekurangan makan. Oleh karena itu penting menjaga pola makan yang sehat. Terima kasih. Jangan lupa like ya, share, dan bagi Anda yang mempunyai keinginan selalu mendengar aktif apa yang saya infokan, klik ikuti dan klik tanda lonceng. Jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa bisa bagikan video ini, semoga bermanfaat dan Anda akan menjadi lebih menambah pahala Anda juga ya, karena menyebar info-info untuk kesehatan mereka. Jangan lupa subscribe ya YouTube Ahli Gizi Rosehan. Dari Anda saya menjadi bersemangat. Terima kasih. Salam Gizi Indonesia.